Naskah-naskah Jawa kuno yang menuliskan tentang peran penting difabel di masa lalu. Apa saja? Ini saya nemu tulisannya abad 12, tidak menutup kemungkinan di era sebelumnya kita pastinya ada cerita tentang teman-teman disabilitas. Sedangkan di negara barat baru mengembangkan pendidikan inklusif untuk kaum difabel itu pada abad ke-20, 1960-an. Ada namanya Kakawin Semaradana. Lah itu ada contoh-contoh lontarnya. Sudah kropos Bapak Ibu. Kalau seperti itu, apakah kita tetap berpikiran bahwa kita adalah bangsa yang ketinggalan? Itu ya, karena mereka sejatinya yang datang ke kita, mencuri, mengadopsi ilmu-ilmunya, kemudian dikembangkan ke luar melalui naskah-naskah kuno, dikembangkan ke negara-negara barat, yang kemudian mereka berbalik seakan-akan kita menjadi bangsa yang mengekor peradaban bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah malam hari ini diberikan cerah meskipun sedikit sumuk nggih. Mas Majid. Selamat datang di Dusun Kendal, Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ani atau nama lengkapnya Agustin Aryani. Saya asli sini, asli kelahiran pribumi Kendal. Untuk malam ini terima kasih sekali. Tadi sudah dibuka oleh Mas Majid tentang peran-peran disabilitas, tentang kegigihan teman-teman semua, yang mana nanti setelah ini kita kupas tuntas tentang peran-peran disabilitas pada era tempo dulu, bahwa peradaban bangsa kita itu luar biasa tingginya, luar biasa tinggi. Dan sekarang kalau kita disebut sebagai bangsa pengekor itu salah. Kita menjadi bangsa yang adidaya. Terbukti dalam naskah-naskah kuno, karena spesifikasi keilmuan saya memang di sini tukang baca kitab kuno. Yang di situ ada primbon, ada mantra, ada sejarah dan lain-lain. Nggih. Langsung nggih, Mas Majid. Langsung. Saya agak geser ke sini saja biar bisa membaca. Untuk malam ini kami memberikan sebuah judul bersamaan dengan ulang tahun Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember. Selamat ulang tahun Mas Majid dan teman-teman. Semoga tambah sukses, kita bersama-sama berkarya, kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk malam ini kita beri judul peran disabilitas dalam peradaban Nusantara. Saya pilihkan gambar Punokawan, Mas Majid. Punokawan kita nggak banyak tahu, sebetulnya Punokawan itu sama. Ini salah satu tokoh atau salah satu figur sosok
yang mana selalu ada dalam cerita pewayangan. Ternyata Punokawan atau nama lainnya Ponokawan itu adalah penyandang disabilitas. Seperti itu. Seorang figur pamomong, penasehat spiritual, ternyata adalah penyandang disabilitas. Ya, lanjut Mas, slide yang ya. Lah, kita sekarang berikan sedikit pemantik Mas Majid. Ya, itu gambarnya Gus Ramdhani itu sepertinya mirip ya. Ada gambar. Saya pilihkan memang. Di bawahnya, sebelumnya di bawahnya itu namanya naskah-naskah kuno, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tulisan kata Mas Sigit itu tulisannya kayak tulisan cacing Mas Majid, melungker-melungker gitu ya. Tetapi itu adalah warisan intelektual kita yang mana bercerita tentang peradaban tinggi bangsa Jawa, Nusantara. Lah, tahukah Anda jika kaum difabel atau disabilitas dikisahkan dalam naskah-naskah Jawa kuno dan telah dimuliakan posisinya ya di Nusantara sejak abad ke-12. Ini saya nemu tulisannya abad 12, tidak menutup kemungkinan di era selanjutnya, di era sebelumnya kita pastinya ada cerita tentang teman-teman disabilitas, tentang posisi yang begitu tinggi, begitu mulia di era tahun itu. Jadi saya menemukannya baru, ketemunya abad 12, tidak menutup kemungkinan abad 8, abad 5 itu sudah ada. Seperti itu. Lanjut. Lah, yang tadi itu lembaran lontar, kalau contoh yang di selanjutnya ini bentuk media penulisan dari Deluang. Lah itu sepertinya cocok dengan gambar Mas Majid itu. Ya. Sedangkan di negara barat, kalau kita menemukannya di peradaban jauh sebelum bahkan kita tidak menyangka ya, tulisan abad ke-12 itu menceritakan tentang peranan penting kaum difabel. Sedangkan di negara barat baru mengembangkan pendidikan inklusif untuk kaum difabel itu pada abad ke-20, 1960-an. Lah, pertanyaannya, kok begitu jauh? Begitu jauh rentang waktunya, di mana katanya bangsa kita itu hanya bangsa pengekor, katanya begitu, katanya Londo seperti itu Mas Majid, kita itu bangsa pengekor katanya. Lah, tetapi di negara barat sendiri itu baru menerapkan pendidikan inklusif pada abad 20. Pertanyaannya adalah terinspirasi dari mana? Bukan berarti mereka kemudian tiba-tiba langsung, tidak, tetapi pasti terinspirasi karena di catatan sebelumnya itu banyak sekali terdapat tentang bahasan tersebut. Lanjut. Ya, masuk dalam sesi berikutnya, naskah-naskah Jawa kuno yang menuliskan tentang peran penting difabel di masa lalu. Apa saja? Coba kita kulik satu persatu. Ada namanya, lanjut Mas. Ada namanya Kakawin Smaradana. Lah itu ada contoh-contoh lontarnya, sudah kropos Bapak Ibu, sudah kropos dan ini tersimpan di museum biasanya. Nah, Kakawin Smaradana ini menceritakan tentang dua orang penasihat spiritual. Penulisnya adalah Empu Darmaja, berlatar belakang Kerajaan Kediri, bercerita tentang roman pencarian Dewi Sekartaji atau Condro Kirono oleh Raden Panji Asmorobangun atau Inu Kertopati. Biasa kita lihat di pagelaran ketoprak
biasanya nggih, ketoprak cerita Panji. Nah, ternyata Raden Panji ini memiliki 2 orang pengawal atau penasihat spiritual yang mana itu adalah dari penyandang difabel, yaitu Bancak itu dari tunanetra dan Doyok itu dari tunadaksa. Jadi betul-betul sudah ditempatkan dalam posisi yang sangat penting, penasihat spiritual, mengalahkan Tumenggung, mengalahkan Pati, karena 2 orang ini yang selalu mengikuti Raden Panji untuk mencari istrinya. Kemudian ada Kidung Sudamala. Selanjutnya, Kidung Sudamala ini berlatar belakang kerajaan Majapahit akhir. Ada ilustrasi gambarnya tapi agak kurang kelihatan. Ini berkisah tentang roman pencarian yang sama, berkisah tentang Raden Panji Asmorobangun yang mencari kekasihnya atau istrinya Dewi Sekartaji. Di sini juga diceritakan hal yang sama, yaitu tentang Bancak dan Doyok adalah ahli strategi, pengatur perang, mengalahkan kedudukan Tumenggung juga di sini. Tumenggung Mahapati itu dikalahkan oleh penasihat spiritual yang berasal dari penyandang disabilitas. Itu dalam naskah-naskah kuno. Selanjutnya ada naskah Babat Kediri. Babat Kediri dan Darmo Gandul. Ini biasanya orang pondok ini paham tentang Darmo Gandul atau Gadoloco atau Babok Kalam Wadi biasanya. Lah, saya kupas sedikit Babat Kediri, penulisnya Raden Mas Ngabei Purbowijoyo atau Mangunwijoyo. Ditulis 1832. Itu ya, jadi ini semakin muda nanti naskahnya. Berlatar belakang kerajaan Majapahit akhir dengan Demak Bintoro. Dikisahkan tentang penasihat raja bergelar Sabdo Palon. Jadi digambarkan seperti Semar, yang mana Semar ini adalah penyandang tunadaksa, tetapi beliau sebagai ahli nujum, ahli perhitungan astronomi dan astrologi perbintangan. Kemudian ada Babok Kalam Wadi atau Darmo Gandul. Naskah ditulis 1895. Isinya dialog antara Ki Kalamwadi dengan santrinya yaitu Darmo Gandul. Di sini juga dikisahkan tentang sosok Sabdo Palon sebagai penasehat Raja Brawijaya yang digambarkan sosok Semar yang juga adalah penyandang tunadaksa sebagai ahli nujum. Jadi begitu luar biasanya, tempat yang sangat penting, peranan yang begitu luar biasa. Naskah selanjutnya itu semakin sini nanti semakin naskahnya semakin muda. Ada Suluk Wujil, karyanya Sunan Bonang di era Demak Bintoro, ditulis abad ke-16. Jadi berkisah tentang kehidupan budaya intelektual keagamaan di Jawa di akhir abad 15 yang sedang berkembang, sangat berkembang di sini ajaran Islam. Lah, di Suluk Wujil ini yang ditulis oleh Sunan Bonang itu ada beberapa pupuh atau dikisahkan tentang abdi dalem Maospati di era Majapahit bernama Wujil yang ternyata juga penyandang tunadaksa, yang belajar tentang ilmu kasampurnan, kesempurnaan hidup kepada Sunan Bonang yang selanjutnya menjadi santri kesayangan. Makanya begitu luar biasanya sosok Wujil ini mampu merebut hati Sunan Bonang, kemudian dijadikan sebagai santri kesayangannya. Bahkan karya sastranya kemudian disebut Suluk Wujil gitu. Selanjutnya ada Babat Diponegoro.
Bapak Diponegoro ini juga mengkisahkan salah satu abdi setianya bernama Banteng Wareng, juga penyandang tunadaksa. Jadi di beberapa naskah itu mereka tidak canggung-canggung, Mas Majid, menceritakan sosok luar biasa itu dan peranan penting tentang saudara-saudara yang mereka anggap sebagai ahli spiritual, pamomong seperti itu. Selanjutnya, nah itu tadi gambaran dari naskah-naskah kuno. Lah selain naskah kuno, misalnya ada pertanyaan, warisan budaya apa lagi yang ditinggalkan leluhur Jawa yang bercerita tentang disabilitas? Itu ada selain naskah, lanjut, ada prasasti. Nah, prasasti itu ukirannya itu timbul di museum banyak. Salah satunya di sini Museum Putantular. Ukirannya itu timbul. Timbul itu kemudian ada pertanyaan, apa bedanya dengan huruf Braille, ya Mas Majid, seperti itu nggih. Itu juga timbul. Padahal sejarah Braille itu yang saya tahu itu terinspirasi dari seorang berkebangsaan Prancis yang ada yang diciptakan pada tahun 1700-an. Padahal kita punya prasasti abad 5, abad 4 itu sudah ada. Nah, lalu pertanyaannya, itu orang Prancis itu menciptakan atau terinspirasi atau meniru dari, seperti itu ya pertanyaannya. Kemudian ada wayang, itu tadi saya contohkan Punokawan, itu juga penyandang difabel. Dari Semar, Gareng, Petruk, Bagong dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. Kemudian dari topeng itu ada topeng bancak dan topeng doyok. Yang saya ceritakan di awal itu penasehat dan ahli strategi dari Raden Asmorobangun atau Inu Kertopati. Itu selain naskah, seperti itu. Lanjut. Lah, ini ada sedikit akhirnya banyak dari apa yang saya sampaikan itu tadi mungkin sedikit menggeser sudut pandang kita tentang peradaban Jawa nih. Melalui naskah-naskah kuno Jawa, selanjutnya bangsa Barat mempelajarinya untuk peradaban bangsa mereka. Jadi ada pertanyaan, VOC datang ke sini tahun 1598 kalau tidak salah. Apakah mereka tiba-tiba datang ataukah ada catatan yang menggiring mereka ke sini? Tentunya seperti itu. Karena naskah-naskah kita sudah tersebar di mana-mana. Nggak mungkin mereka tiba-tiba datang kemudian hanya berbekal gedok tular atau dari mulut ke mulut, terlalu jauh. Dari apa? Ya dari naskah-naskah kuno itu, yang mana naskah-naskah kita sudah disalin induknya di sini, kemudian disalin ke India, disebarkan di India, seperti itu. Jadi saya kok kurang percaya Mas Majid kalau misalnya kita itu nenek moyang kita berasal dari India atau peradaban bangsa kita meniru India, itu saya kurang percaya. Karena sebetulnya apakah bukan mereka yang mencontoh kita, seperti itu nggih. Lah, melalui naskah-naskah kuno Jawa, kemudian selanjutnya bangsa-bangsa Barat mempelajarinya untuk peradaban bangsa mereka. Kita berikan contoh, 1960-an negara Skandinavia, di mana itu ada Denmark, Norwegia, Swedia, itu pertama kali mengadopsi informasi tentang pendidikan inklusif. Itu dari mana kalau tidak terinspirasi dari kita, tetapi baru 1960-an. Kemudian di era Presiden Kennedy, Amerika Serikat,
itu baru belajar informasi tersebut dari negara Skandinavia berurutan. Baru 1991 itu di Inggris terjadi pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Mereka semua mencontoh kita yang katanya kita itu bangsa pengekor. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita itu negara yang kaya, kita berperadaban tinggi, dan mereka yang mencontoh kita. Seperti itu. Lanjut. Lah, ini saya contohkan penggambaran dewa-dewa Jawa. Dewa-dewa Jawa itu digambarkan dengan saya berikan contoh itu Punokawan atau Ponokawan itu penyandang difabel. Sementara penggambaran dewa-dewa di barat itu yang mana itu apa ya, tinggi besar, kemudian berperawakan gagah seperti itu nggih. Itu Dewa Hera, Apollo, Zeus dan lain-lain. Lanjut. Lah, ini akhirnya ada pertanyaan membuka atau menggeser sedikit sudut pandang kita. Jadi, lebih dulu mana peradaban bangsa kita dengan peradaban bangsa barat? Silakan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi kemudian meruncing pada satu pertanyaan. Kalau seperti itu, apakah kita tetap berpikiran bahwa kita adalah bangsa yang ketinggalan? Itu ya, karena mereka sejatinya yang datang ke kita, mencuri, mengadopsi ilmu-ilmunya, kemudian dikembangkan ke luar melalui naskah-naskah kuno, dikembangkan ke negara-negara barat, yang kemudian mereka berbalik seakan-akan kita menjadi bangsa yang mengekor peradaban bangsa mereka. Jadi lebih dulu mana peradaban bangsa kita dibandingkan dengan peradaban bangsa barat. Nah, materi singkat seperti itu, saya senantiasa dalam setiap acara, mengisi acara lalu memberikan spot atau motivasi Mas Majid dalam istilah-istilah Jawa nggih. Ini Tridharma. Rumangsa melu handarbeni, wajib melu hanggondeli, mulat sariro hang rosowani. Artinya merasa ikut memiliki, kita ini diwarisi hal-hal yang luar biasa. Kita harus ikut memiliki itu dari rasa nggih. Wajib ikut menjaga dan melestarikan. Wong cuma menerima warisan kok Mas Majid, tidak lebih. Karena kita itu bukan bangsa kita itu hanya bangsa pewaris, belum bangsa perintis. Itu yang saya untuk saat ini ya. Kita kadang terlalu sombong mengatakan kita itu manusia modern. Padahal jika kita melihat naskah-naskah yang lampau yang bercerita tentang keagungan masa lalu, apakah kita masih mampu menyebut kita sebagai generasi modern? Seperti itu. Merasa ikut memiliki, wajib ikut menjaga dan melestarikan. Jadilah pemberani setelah mawas diri. Seperti itu, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih atas ini bekal ilmu yang berbobot, karena disertai dengan bukti-bukti ya kan, sejarah. Jadi tidak asal bunyi, tidak asal ngomong. Jadi memang ini tidak terbantahkan lagi ya kan, bahwasanya sejarah atau peradaban dahulu kala Nusantara penyandang disabilitas mempunyai posisi yang sangat strategis, bahkan tidak pernah lepas dari lingkar kekuasaan ya Mbak Nia, raja-raja dan para pemimpin besar. Jadi ini dibuktikan sebagai peran pamomong ya kan oleh Punokawan pada calon raja-raja, kemudian tadi Bancak dan Doyok ya kan untuk Panji Asmoro Bangun dan lain sebagainya.
Tetap saya punya koleksi beberapa narasumber, tetapi saya buka 2 pertanyaan. Oh, sebentar Oke. Mas Majid. Tadi spontanitas tadi pagi saya menuliskan sebuah puisi Oh, untuk teman-teman oke. atau untuk kita semua. Oke. Saya minta diiringi musik supaya nggak kaku nggih. Ini kok Oke. tegang semua sepertinya. Tegang semua ini. Nggih. Biasa Mbak, rumah baru Mbak. Oh. Musiknya sudah siap ya? Ya ini sama Oke. Mas Ilham ini. Oke, Mas Ilham. Beliau adalah musisi top. Nah, sudah siap Mas Ilham? Belum. Belum. Ngidam sehari. Sebuah puisi untuk kita semua. Saya berikan judul Sajak Paradoks. Sajak paradoks. Sesungguhnya Tuhan memberikan anugerah kepada manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya. Adalah kesadaran diri, memungkinkan kita melihat diri sendiri untuk selalu introspeksi. Adalah imajinasi, memungkinkan kita membayangkan realitas yang memunculkan ide, kreasi, dan inovasi. Adalah hati nurani, kesadaran batin tentang salah dan benar, tentang prinsip hidup yang kita yakini, dan melahirkan tindakan yang welas asih. Dan adalah kebebasan kehendak, kemampuan bertindak yang seharusnya berdasar kesadaran diri, imajinasi, dan hati nurani. Oleh karenanya kita manusia, insan yang dapat mengolah 4 anugerah Sang Pencipta untuk selalu bertindak atas nama kebenaran dan kebaikan. Karena tindakan kebaikan terkecil akan lebih berharga daripada niat terbesar. Memiliki fisik tanpa cacat bukan berarti kita menjadi makhluk yang sempurna. Karena mata yang mengabaikan kekejaman adalah buta. Telinga yang pura-pura tak mendengar kebohongan adalah tuli. Lidah yang diam tak menyuarakan kebenaran dan menutupi kejahatan adalah bisu. Tangan yang tak tergerak membantu makhluk lainnya adalah buntung. Kaki yang meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, teman, dan sahabat
serta orang-orang yang kesulitan adalah lumpuh dan pincang. Pintar intelektual, tapi tak bergerak untuk memintarkan sesama adalah goblok dan idiot. Kaya raya, tapi tak punya empati dengan sesama adalah kere dan melarat. Berkuasa tapi semena-mena karena merasa intelek, merasa kaya raya, dan merasa kuat adalah kerdil dan cebol. Lantas, seberapa sempurnanya kita? Asih. Tepuk tangan untuk puisi yang sangat, waduh, itu nonjok banget. Terima kasih Mas Ilham, dan jangan pergi dulu dari situ. Matur nuwun Mas Ilham. Terima kasih Mbak Ani atas puisinya. Baik, Okay. Saya save dulu ya Mas Ilham di situ tetap. Saya buka 2 pertanyaan. Satu dari kawan-kawan disabilitas, yang satu dari teman-teman non disabilitas. Monggo, siapa yang terlebih dahulu ingin bertanya? Sambil dibantu mic-nya sambil. Ada ya? Siapa? Oke. Ada yang bertanya? Oke, silakan, ingin memberikan tanggapan, silakan. Terlalu tegang sepertinya Mas Ian. Nggih. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Saya Wahyudi dari Surabaya. Menarik sekali dari sharingnya, terima kasih ya. Jadi kita tahu tahun 2007 itu ada konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas ya. Jadi semua negara, khususnya negara-negara maju, itu sudah mengakui dan mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tahun 2011 kita ratifikasi, 2016 kita punya undang-undang penyandang disabilitas, tahun 2022 ya, seingat saya kita punya Komisi Nasional Disabilitas, sampai 2020 ya, saya lupa. 2022, Pak. 2022, betul. Nah, tapi rupanya inspirasi untuk semangat inklusi itu sebenarnya dari kita sendiri itu sudah ada di abad-abad lampau kita. Baik, terima kasih Pak Wahyudi dari Universitas Widya Mandala atau UWM. Jadi beliau seorang akademisi. Mungkin Pak bisa digambarkan bagaimana, apakah ada mahasiswa disabilitas di UWM dan bagaimana mereka saat ini di UWM mengikuti proses perkuliahan dan berinteraksi dengan sivitas akademika, Pak. Mungkin singkat diberikan gambarannya biar ini menjadi satu edukasi dan informasi bagi masyarakat sekitar bahwasanya di kampus pun juga sudah ada interaksi antara disabilitas dengan dosen, ya kan, dengan mahasiswa yang lainnya. Monggo, Pak Wahyudi. Iya, betul sekali. Jadi sekarang kampus kan juga menjadi kampus inklusi ya. Pemerintah sudah mendorong dengan ada peraturan tentang itu. Tetapi sebelum itu pun kami sebenarnya juga sangat terbuka kepada
siapapun ya mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ya. Jadi ada teman-teman dari Tunadaksa ya, Low Vision ya, ada dari Tunarungu, dari bahkan teman-teman yang ABK gejala autis itu juga ada, kami berkuliah juga di kami. Jadi kami mintakan kepada orang tua dan kepada mahasiswa itu untuk menyampaikan, melaporkan secara terbuka kondisinya, sehingga kami kemudian bisa menyiapkan bentuk pendampingan atau bentuk fasilitasi apa, misalnya katakan kalau mereka yang low vision itu ada kami perbolehkan untuk di kelas itu ada pendamping, ya kan, ujian juga ada pendamping seperti itu ya. Kami sudah meluluskan lah beberapa mahasiswa, saya kira banyak di banyak fakultas juga dari mereka yang penyandang disabilitas. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan kuliah itu sangat mungkin lah hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk kasih plus yang paling mulia untuk Pak Wahyudi. Beliau langsung datang dari Surabaya Timur tadi. Padahal saya ini baru kenal beliau belum seminggu ya Pak ya. Dan sudah dapat chemistry-nya. Mungkin Mbak Ani dari paparan Pak Wahyudi tadi, apakah ada tanggapan Pak atau ada yang ingin disampaikan terkait apakah ada relasinya dengan materi yang disampaikan? Tadi kan beliau sempat menyinggung bahasanya memang sudah ada inklusi ya di bidang pendidikan pada peradaban masa lampau. Oke, salam kenal Pak Wahyudi. Iya, benar Mas Majid. Tadi dulu memang kita sudah untuk teman-teman difabel itu sudah ada apa namanya, peran-peran yang penting sekali yang tadi sudah saya sampaikan. Bahkan ruang khusus istimewa untuk mereka, bahwa mereka tidak hanya apa namanya diceritakan saja, tetapi di situ posisinya sebagai apa. Kemudian kita tahu sendiri Punokawan Semar dan teman-teman itu nggih digambarkan sebagai figur pamomong. Coba bayangkan kalau sing ngomong iki mbisiki sing salah ngono ajur Mas. Bangsane ket mbiyen kayak gitu ya. Jadi memang peran-peran penting itu sudah ditempati oleh saudara-saudara dulu dari penyandang difabel gitu. Jadi untuk sekarang ya kita harusnya berbangga ya, karena bukan berarti kita ya itu tadi dari awal sampai penutup kan saya selalu menekankan kita bukan bangsa pengekor. Jadi kalau sekarang digalakkan lagi, kita itu kadang seperti ini Pak Wahyudi, apa kehilangan arah kita sekarang itu ya. Kok kayaknya semua itu kiblatnya di barat. Kita ini, saya memang belum menemukan data yang istilahnya data yang betul-betul langsung menunjuk yang konkret ya tentang penciptaan Braille. Tapi pada waktu kita melihat bentuk prasasti yang timbul itu tidak sama kok, tidak berbeda kok ya, maksud saya sama kok dengan huruf Braille, hanya mungkin bentuknya saja, bentuk aksaranya saja yang berbeda. Jadi kalau kita mengenal itu Braille itu penciptanya adalah orang berkebangsaan Prancis, kemudian diciptakan tahun 1700-an. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kita punya prasasti dengan bentuk tulisan ya yang sama, yaitu timbul. Apakah tidak mungkin
orang yang berkebangsaan Prancis itu terinspirasi dari bangsa kita gitu. Dan masih banyak hal. Untuk saat ini pendidikan inklusif ya, sudah ada di apa? Sudah ada di pendidikan formal. Menurut saya juga menurut saya juga bukan hal yang baru, karena dulu kita sudah melakukan hal tersebut dan luar biasa. Seperti itu Mas Majid. Baik, terima kasih Mbak Ani atas respon dari Pak Wahyudi.